Hi guys, welcome back to our channel. I'm Yudian from Focus IELTS and I'm here today with Miss Kiara, also a teacher at Focus IELTS. Hi Miss Kiara, Hi, Mr. Yudian. How are you doing today? I'm doing great, thank you. How about you? I'm doing great too, thanks. Oke, jadi khusus untuk hari ini kami telah mempersiapkan something special ya Miss Kiara. Iya, Em, Biasanya kita ngobrol tentang orang-orang yang em, prepare ya ke luar negeri dan mungkin sharing sedikit tentang IELTS mereka ya. Dan beberapa dari yang kita interview juga sebagian itu adalah dari program scholarship ya. Nah, untuk Miss Kiara ini agak sedikit beda ya Miss Kiara karena self-funded ya iya. tadinya. Aha, jadi Miss Um, Kiara ini berangkat ke UK untuk mengambil studi S1 ya, Miss Kiara ya. iya, S1. Mhm. Dan Miss Kiara ini self-funded, tidak melalui scholarship program, betul ya Miss Kiara? Betul. Oke. Nah, jadi yang akan dibahas hari ini adalah pengalaman Miss Kiara belajar di luar menggunakan funding dari diri sendiri ya. Jadi self-funded secara mandiri ya. Dan apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dipersiapkan, dan mungkin sedikit tips dari Miss Kiara untuk kalian-kalian yang ingin belajar di luar negeri seperti Miss Kiara tanpa melalui program scholarship. Oke, Miss Kiara, kita ngobrol ringan aja dan santai hari ini ya. Di sini kita bisa lihat Miss Kiara telah mempersiapkan presentasi menggunakan PowerPoint ya. Sangat niat, Miss Kiara. Well done ya. Eh, tapi dengan harapan untuk memudahkan kalian yang ingin mungkin melihat lebih detail dan secara ringkas ya. Apa saja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan saat berangkat di UK gitu. Mungkin Miss Kiara boleh cerita awalnya gimana sih waktu dulu berangkat ke UK itu, apakah emang dari dulu pengen belajar ke sana atau melihat ada opportunity untuk pergi ke sana atau bagaimana tuh Miss? Okay. Terima kasih, Mr. Yudian sebelumnya. So yeah, I'm gonna start with like how I made myself like wanting to go to the UK. Jadi yang pertama-tama, sebenarnya ini mimpi yang agak iseng, karena waktu itu um, saya SMP dan SMA saya dulu di pondok pesantren, dan sebenarnya kalau untuk pondok pesantren saya itu tidak terlalu mendukung untuk pergi ke negara barat atau kayak seperti Amerika ataupun UK. Mimpi saya dulu pertamanya karena saya ingin mendalami dalam business school, jadi saya dulu ceritanya iseng-iseng untuk cari like the best business school in the world, dan of course Harvard yang keluar pertama. Dan mungkin saat itu saya kelas 10, antar kelas 9 dan kelas 10. Jadi di warnetnya pondok saya iseng-iseng cari, terus iseng-iseng juga cari admission requirement-nya. Dan saya kira-kira ada mimpi di situ mungkin sekitar setengah tahunan berjalan. Tapi kemudian karena mengingat saya juga perempuan dan masih bisa terbilang muda, kalau saya sendiri pergi ke US kayaknya agak sedikit perlu banyak pertimbangan lagi. Jadi di situ saya memindahkan destinasi mimpi saya ke UK yang sebenarnya agak random juga. Dan mungkin ini mimpi dari hampir semua orang atau hampir semua calon mahasiswa dan mahasiswi di dunia, kayak oh saya pengen ke Oxford University. Nah di sini dari situ saya agak sedikit tekuni lebih lanjut, dan berkat juga dukungan dari orang tua yang sangat suportif, dan kita melihat entry requirements-nya dari Oxford ini, mereka membutuhkan yaitu international curriculum, bisa dari kayak A-level, bisa dari IB dan lainnya. Karena setahu saya dan sepaham saya, kualifikasi Indonesia alias kayak nah ujian nasional atau ujian yang dilaksanakan di Indonesia itu tidak bisa digunakan untuk admission di UK dan US. Mhm, mhm, Dan kalaupun apa namanya, kalaupun
mau menggunakan kualifikasi tersebut, kita nanti ada namanya foundation, jadi kayak penyetaraan. Biasanya itu sekitar juga 1 tahunan kurang lebih. Jadi menurut saya, karena dulu saya juga agak terbatas financialnya, jadi saya rasa untuk mengambil A-level secara privat itu jauh lebih baik daripada harus datang ke international school. Karena kalau international school mungkin biaya mungkin dari kayak biaya SPP-nya atau mungkin juga biaya dari biaya hidupnya ataupun kalau mengambil foundation di UK itu biayanya juga akan jauh lebih mahal. Tapi Hmm. ketika saya A-levelnya jatuhnya ke privat, jadi privat mungkin sekitar kayak 1 sampai 2 jam per hari, sisanya saya belajar sendiri. Dan untuk pelajaran yang saya ambil ketika A-level itu adalah Math, Economics, dan Business. Nah, pada saat itu juga saya ikut homeschooling, jadi kayak saya mengambil dua kurikulum jadinya. Jadi ada international kurikulum sama ada yang national kurikulum untuk yang sekadar SMA biasa. Jadi kayak dibagi dua gitu waktunya. Dan Ah. pada saat itu saya karena saya dulu backgroundnya juga di pondok, jadi bahasanya mungkin bahasa Inggris saya dulu sebenarnya tidak sebagus bahasa Arab yang biasanya saya lakukan atau yang biasanya saya implementasikan sehari-hari. Cuma mungkin sekarang karena em, ya saya tinggal di apa negara yang berbahasa Inggris dan saya juga tidak terlalu memakai bahasa Arab, jadi mungkin bahasa Arabnya sekarang yang agak lebih berkurang. Nah, ketika saat itu pada saat COVID juga, jadi pasti tentunya ada juga mungkin dari financial problem ataupun dari masalah-masalah pribadi yang terjadi ketika COVID ini. So I didn't do quite well di dalam A-levelnya. Melihat juga karena A-level itu sebenarnya rata-rata diambil 2 tahun, tapi pada saat itu saya kayak benar-benar ngambil intensif yang serius banget itu sekitar 1 tahun aja. Dan of course A-levelnya itu dalam bahasa Inggris, sementara pada saat itu bahasa Inggris saya juga masih belum terlalu bagus. Nah, pada saat itu juga kita coba untuk apply ke beberapa alternatif alias kayak bukan yang universitas langsung, jadi mungkin bukan aplikasi ke universitas yang langsung masuk dari semester 1, tapi kayak kita coba untuk masuk atau apply di seperti college yang kecil yang dimana mensupport international students untuk bisa intinya bisa mengikuti pelajaran atau bisa mengikuti program pendidikan di UK. Nah, pada saat itu IO di sini adalah kayak International Year One. Biasanya International Year One di sini hanya untuk fakultas bisnis, jadi bukan seperti yang fakultas engineering atau even like medical. Jadi ketika bisnis mungkin karena jatuhnya agak lebih gampang untuk diikuti ketika kita cuma untuk mengikuti basic-basicnya dulu. Nah, pada saat itu seingat saya apply ke beberapa college, misalnya kayak ini uh, internasionalnya Aston University, habis itu ada Oxford Brookes University, ada juga yang Baylor-based college, tapi kalau seingat saya dulu saya juga apply ke beberapa yang lain, cuma saya kurang ingat di situ. Nah, ketika apa namanya, ketika saya memiliki mimpi untuk ke UK, saya sebenarnya tidak pernah mau untuk tinggal di London, melihat karena living cost-nya yang sangat tinggi. Kemudian meskipun kotanya cantik, cuma saya benar-benar tidak memiliki niat ataupun bahkan kayak mimpi untuk pergi ke London. Tapi pada saat itu karena after lot of like rejections, saya juga coba untuk konsultasi dengan kind of like I think we call it, what do you call when someone is helping you with like the university application? Is it like um I don't remember the name. It's like I think you they're know. from I think you know more about that. Yeah. yeah, I just forgot the term. Like they're from Sun Education. I think it's like Like a it's just like someone that is helping you with the university application stuff. Jadi ada mhm. Like institusi a yang sponsor, you membantu mean? kita. Not really sponsor, jadi kayak IDP and then Mhm, mhm, study something. Iya, kayak ada studi mentor. No, I think studi sesuatu. Iya, but then mhm. like Yes. dari staff salah Consultant. satu staff kind of ya bisa dibilang kayak study consultant mungkin. Ah. Ya, I think there's like another word for it. But yeah, and then kakak dari staff Sun Education ini juga
mengasih atau kayak ngasih alternatif terakhir untuk pada saat itu, pada saat tahun itu, karena waktu itu juga udah masuk di September, jadi kemungkinan paling apa ya paling besar kalaupun mau masuk sekitar tahun itu, jadi masuknya ke Januari intake. Jadi kan ada yang autumn intake sama ada yang winter intake. Nah, ketika itu dibilang, oh ini ada satu institusi yang dimana namanya Into London, dan mereka offer cukup bagus program untuk di dalam International Year One bisnis ini. Dan karena kita kayak aku dan orang tuaku tipe yang suka ngambil risk, meskipun tetap butuh a lot of consideration, Ya. akhirnya kita memutuskan, oke, nggak apa-apa, kita masuk ke Into London. Meskipun um, pada saat itu kita masih conditional offer, jadi pada saat itu kita juga memiliki kayaknya waktu itu IELTS saya belum keluar, dan Mhm. sekitar kurang lebih 1 tahun saya juga preparation dengan IELTS di fokus IELTS ini. Dan yeah, I think like I got from initially I got like 4.5 pen score to like 7.0 overall, so it's going quite well. And untuk living cost dari London sendiri, mereka juga punya sekitar 1.000 sampai 1.200 pounds per bulannya, dan itu including the rent kalau dari aku. Dan tapi karena aku juga kerja part time di sana, jadi agak ke cover lebih banyak lagi, jadi mungkin sekitar living costnya butuh 1.400 sampai 1.500, mungkin itu sekitar let's say 25 jutaan per bulan including the part time. And iya, dan London sendiri pun sudah dinominasikan sebagai World's Best City sekitar untuk 7 kalinya. Um, dan mereka dinominasikan juga sebagai kota terbaik untuk students, and I can see that. Tapi karena aku sekarang ada di semester 4, mau ke semester 5 nanti September, jadi hari-hari ini aku libur sebenarnya, tinggal exam season. Aku sekarang ada di Aston University, dan itu kotanya di Wow. Birmingham. Birmingham itu adalah sebenarnya kota terbesar kedua di UK, but they are quite nice actually, but not as nice as London. Jadi mungkin ketika kita udah pernah tinggal di London sekitar 1 tahun atau even like in my case 9 bulan, terus kita pergi ke Birmingham, I think you got like you got to see a lot of difference. Dan yeah, maybe like you guys can try to like come to the UK and then see like what's difference between like London and Birmingham. To be fairly honest, I don't really like Birmingham because like everything is just like in the central. When you're going outskirt, there's nothing more. But a lot of my friends said that Birmingham is quite nice for food places instead of like London, but I don't really think so. So yeah, I think that's Mhm. like the short story for kind of like my UK journey. Very inspiring. Yeah. Okay. That's actually a very inspiring journey. It's an inspirational adventure of a young girl who wants to take the risk Mhm. and proves that, if you don't try, you'll never know, right? Yeah, that's true. Ya, jadi ya, Miss Kiara ini benar-benar um, mencoba untuk mengambil resiko belajar di luar negeri, tempat yang lumayan asing buat Miss Kiara, dan juga Miss Kiara menyatakan bahwa Inggrisnya pada saat itu masih belum terlalu bagus ya Miss ya, tapi Yeah. karena mungkin sekarang kita bisa dengar sendiri Miss Kiara Inggrisnya I think is almost native like ya. So dengan sedikit adjustment dan adaptasi di luar negeri ya Miss, mungkin kalian juga yang sedikit khawatir dengan kemampuan bahasa kalian, you guys can go through this ya. Okay. Yeah. So Miss Kiara banyak menunjukkan bahwa nothing is impossible ya Miss ya. It is possible if you also got like sort of financial plan. It doesn't mean There you that go. benar-benar kayak oh aku
orangnya pas-pasan, kind of like that. But like what my parents always said that of course we're going through sometimes we're going through some financial problem or like financial Mhm. struggles. Tapi Ya, ketika kayak kita bukan benar-benar kayak seolah gambling, oh aku tidak punya tabungan, terus kayak aku mau kuliah. No, but of course maybe like you can have some assets that you can sell it, or maybe you can also like try to do some bank loan, although like I don't really recommend it karena ya, it's not kind of like promising, though you got like part-time job di sini. um it's covering quite a lot, tapi tetap tergantung dari kota yang mau kalian tuju. Karena kadang kalau kita masih di bawah 21 tahun, you Mhm. just got like the minimum wage. But I never Aha. did that. Jadi ketika mau apply kerja, I'm quite like being selective. Kalau dikiranya bayarannya kayak mirip-mirip sama minimum wage, no, I won't do that. Jadi kayak Mhm. you know yourself, you know your worth. Jadi Mhm. try to get like some part-time or like even full-time job ketika libur yang financially worth it for you untuk mensupport mungkin family atau even like mensupport dari allowance-nya kalian. Oke, Miss Kiara, saya mau nanya satu hal lagi ya. Hmm. Sebenarnya studying culture di UK itu seperti bagaimana sih, Miss? Studying culture. Um, it doesn't apply to a lot of like or like all UK universities, but maybe I can talk about like my university in general. But we got like if it's undergraduate, usually we got only like 3 years. Jadi untuk S1 kita biasanya hanya 3 tahun, berarti kan sekitar 6 semester. But Baik. ada beberapa universitas yang meng-offer atau memprovide yang namanya itu placement year. Placement year is like internship tapi 1 tahun panjangnya. Jadi Mhm. magang biasanya itu untuk beberapa I think all of kind of like all of majors do that untuk placement year. Tapi ketika emang mereka tidak memprovide atau universitasnya itu sangat apa ya tidak me- mengoffer atau memprovide service ini untuk placement, berarti kita akan memilikinya untuk 3 tahun aja. Dan kebetulan karena saya tertarik untuk mengambil placement year karena kan kayak ambil aja opportunity-nya, siapa tahu juga dapat, even though it's like quite competitive here. Tapi setidaknya ada beberapa company besar yang mereka juga memprovide magang ini juga, dan bayarannya seolah-olah bayaran entry level. Kurang lebih entry level, cuma ya cukup memadai untuk jadi anak magang. Tapi juga tetap Mhm. ada beberapa company yang um, tidak memberikan kind of like tunjangan or like gaji untuk anak magang, but a lot of students try to consider it more karena jasa kan sebenarnya juga harus tetap dibayar. So that's like the thing for the university. And the studies, because I'm studying business management, I'm not sure with like those students studying like as a mechanical engineering or like in any medical school, but because I don't do any labs or kita nggak ada praktek sama sekali, so it's more like I think I only got like around 8 hours of studying, as in like attending or like going to university per week. So and you only have like 4 modules per term, jadi per semester itu kita ada 4 modul aja, as in like mata kuliah, if you call it that way. Ya, jadi karena kalau aku tanya ke ayah atau misalnya tanya ke mama dulu waktu kuliah, eh, se sepemahamannya ayah atau mama itu kayak kalau kuliah banyak mata kuliah yang diambil. But for here, at least like in my university, kita disuruh milih dari mata kuliah tersebut. Jadi kalau 1 tahun berarti kan 2 semester. So it's more like 8 mata kuliah aja. So it's depending on the exam and the assessment. Dan yeah, I think that is all. For like the exam and assessment, it's really depending on the module, sangat
bergantung pada modulnya dan modul leadernya juga alias dosennya. Sometimes it can be online exam or it can be like in-person exam or it can be just like assessments as in writing essays or like having some reports. Dan untuk skripsi, setahu aku dan karena setelah nanya ke beberapa senior, untuk business management di Aston itu kita nggak ada skripsi. So, but it's just like exam. Tapi ada beberapa major yang di Aston University juga itu mereka menulis kayak skripsi atau kayak ada praktek segala macam. Ya. Jadi Paper tetap ya. tergantung ya. Mhm. Oke, jadi untuk beberapa major ada paperwork, sementara untuk your major not really, just an exam ya. Yeah, just like an exam or like some essays maybe. You pass that, you graduate. Yeah. Okay. Although maybe not as simple as that, yeah, but theoretically it's just like that, right? Yeah, but like I quite finding it not so challenging, but sometimes it's like challenging when it comes to let's say in-person exam because this term, this semester, I mean, like we don't, I do have two offline exam and they're all more about like finance and accounting. But like last semester, I only did some online exam or like the assessment, and it was not that hard. So it's more like yeah, it's really depending on your major basically. Um, okay. Mhm. Okay. Thank you so much for sharing about your experience over there. Ya. Dan mungkin sebagai penutup, Kiara, buat penonton-penonton, calon-calon future leaders yang mau belajar ke UK atau any countries in the world, apa saran dari Miss Kiara dan apa kata-kata motivasi dari Miss Kiara yang mungkin mau dikasih ke mereka? Yeah, I think it's more like the headlines of like these slides or like the PowerPoint slides. Just like, but just be realistic, as in like dream big and then make it happen. And also like take the risk, like whatever opportunity you got, just like do it. Because like kita nggak pernah tahu kan kapan resiko ataupun kesempatan ini tuh datang lagi. So it's either like you will know although like you fail daripada kayak kita sama sekali nggak tahu, tapi ternyata misalkan kalau kita coba ternyata kita berhasil kan kita juga nggak pernah tahu. Kayak contohnya mungkin dari cerita London ini, I never knew that I would be in London, tapi ketika setelah sampai di London and then like I moved to Birmingham, I'm missing London a lot gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. But also like, be realistic karena kalaupun dulu aku mimpinya di Oxford, sebenarnya itu agak terlalu tidak realistik karena Oxford itu sangat mahal. Mungkin biaya kuliah per tahunnya sekitar 500 juta. Dan yeah, I mean I can't really afford that. Jadi kayak alternatifnya itu harus ada. And Iya, yeah, always have some plan B, even like plan C, plan D, and so on. So don't only like, okay, I want to go to UK. But let's say that you don't succeed in going to UK, maybe you can go to Australia or maybe you can go to the US or even Canada. There's like a lot of opportunities out there. iya, very amazing, Kiara. Yeah. Well, we Mhm. all hope that you can graduate on time and then you can finish your course with no problem. Ya. Dan semoga cakapan kami hari ini bisa menginspirasi kalian semua yang mau ke UK atau kemanapun kalian mau seperti kata Miss Kiara. Be realistic ya, tapi apapun itu, opportunity selalu ada, makanya dream big ya. Dan kalian sendiri akan merasa sangat satisfied kalau misalnya your dream can be achieved, just like Miss Kiara's. Ya. Well, Yeah. just waiting for her to graduate. When she graduates, Um, then her dream is successfully achieved. Yeah. But right now, she's living the dream. Everyone wants to go to the UK. She's doing it right now. So, I, very happy. Yes, we're really happy to have you here today with us, Miss Kiara. You are a good role model for a lot of youngsters out there who want to, dream big and be successful out there. So we hope that our conversation today, what Miss Kiara said about the preparation and all of the thing, and
maybe can inspire you to probably just maybe prepare yourself first, yeah, both financially, mentally, Yeah, and yeah, that's true. everything else that needs to be prepared, like your IELTS and so on ya. Jadi buat kalian-kalian yang ingin prepare, mulailah dari sekarang. Masih banyak waktu, kalian masih muda. Miss Kiara juga pergi ke sana sangat muda ya. How old are you now, Miss Kiara? If I may ask, Uh, Come again? how old are you right now, if I may ask? Um, I'm 19, turning 20 this year. 19, turning 20, almost done with her college outside. Kalian juga bisa muda-muda lulus dari luar ya dan membanggakan your parents and yourself too. Okay, so we hope that our talk today is inspirational for you guys. We hope that you guys want to do it. Ya, kalian udah tahu bagaimana perjalanannya. Sekarang akan menjadi perjalanan kalian. Thank you so much, Miss Kiara, for coming to this interview today. Yeah, really glad to have you here and share everything. Very useful information from you. So I hope that we can talk again another time for a different topic. Yeah, and Mhm. hopefully we can inspire others more. Thank you so much, Miss Kiara. Have a good afternoon. Thank you so much for the opportunity.